Tepuk tangan yang meriah untuk Eka Deli. Eka Deli. Luar biasa, terima kasih banyak Kak Eka Deli. Malam hari ini lagunya begitu menyayat hati kita semua, tapi selamat malam pemirsa. Selamat malam. Ini sangat bersejarah, tidak terasa. Hari ini 20 Oktober 2025. 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, kami sengaja mengangkat judul ini, mewujudkan mimpi dari hati. Karena apa? Karena bukan hanya sebatas konsolidasi internal, Vena, tapi sudah banyak program yang dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia. Untuk itu kita akan menyapa tamu undangan BOD yang sudah hadir. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Karni Ilyas. Sehat Pak Karni? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Pak Lalumara Satria Wangsa, sehat Pak? Pemimpin redaksi TV One. Pak Toto Suryanto, sehat Pak Toto? Redaktur senior TV One. Kalau bicara program, banyak ya Vena? Banyak sekali. Yang sudah merasakan makan bergizi gratis, angkat tangan, mana suaranya? Oh, ada ribuan orang sudah merasakan. Apalagi Ven? Ada sekolah rakyat. Kemudian ada juga cek kesehatan gratis. Sampai koperasi Desa Merah Putih yang menjadi penggerak di desa-desa. Semuanya tengah berjalan, berprogres, dan jumlahnya akan terus meningkat. Malam hari ini kami menghadirkan para narasumber spesial yang tadi sore di istana tuh masih ratas dengan presiden. Tapi malam hari ini langsung datang ke studio TV One. Tepuk tangan buat narasumber kita malam hari ini. Langsung Vena kita perkenalkan satu persatu. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Zulkifli Hasan. Malam Bapak. Boleh Pak, kita cek audio Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga ingin memperkenalkan dan juga mengucapkan selamat datang terhadap Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, Gus Ipul. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Koperasi RI, Kang Ferry Juliantono. Selamat malam. Siap Pak Menteri. Assalamualaikum. Ibu Nanik S. Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan Wakil Menteri Kesehatan, Bapak Danti Saksono Harbuwono. Malam, Pak Danti. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai capaian setiap kementerian dalam 1 tahun kerja ini, kami ingin dengar Bapak, bisa 3 atau 5 kata, kerja dengan Pak Prabowo gimana? Tadi soalnya ada kalimat dari Pak Presiden, saya minta maaf dengan keluarga, karena waktunya betul-betul semua buat rakyat Indonesia. Tak kenal waktu libur. Pak Menko, lu boleh Pak? 3 kata saja Pak, boleh Pak? Silakan Pak Menko. Kompak, kerja keras, sukses. Wah, mantap. Kompak, kerja keras, sukses. Oke, Gus Ipul. Ego sektoral hilang, ya. Kemudian yang kedua, semangat terus menyertai kita. Satu lagi Gus. Satu lagi Gus. Yang satu lagi berdampak secara nyata di tengah masyarakat. Kang Ferry boleh Kang? Pro rakyat, Pro rakyat, ideologis, revolusioner. Cakep. Bu Nanik, silakan Bu Nanik. No sakit, no holiday, tapi tetap happy. Wah, itu yang paling penting, tetap happy. Bisa ya, no holiday tapi tetap happy bisa tetap ya Bu? Happy. Rakyat kerja. Hanya untuk rakyat. Pak Dante. Pak Dante. Merakyat, progresif, terukur. Luar biasa. Itu kita kasih kesempatan hanya 3 kata. Bayangkan kalau 1 paragraf sepertinya bisa curhat malam hari ini ya. Kita boleh langsung ke Pak Menko mengenai capaian swasembada pangan Pak. Progres yang nyata Pak. Bisa Iya, terima kasih. Bang Karni yang saya hormati itu para menteri, Bu Nani dan Pak Wamenkes. Pangan itu dalam artian luas ya, ada karbohidrat, ada protein. Sekarang kita ngomong karbohidrat. Yang paling pokok tentu beras. Ya, beras kita ditarget 4 tahun swasembada. Bang Karni, tahun lalu, waktu itu saya kan Mendak, jadi hafal. Kita impor beras 4,5 juta ton tahun lalu. Tahun ini kita tidak impor, tapi di gudang Bulog ada beras 4 juta. Pak Menko juga berkenan lebih afdal Pak, kami tampilkan sambil berdiri. Iya, dengan senang hati. Ya, jadi tahun lalu kita impor beras 4,5 juta. Tahun ini 0, ya. Kita tidak impor beras, gitu. Kemudian produksi kita tahun lalu
di bulan yang sama, kata BPS bukan kata saya ya, kata BPS ini sampai bulan ini 33,19, kita meningkat 12,62. Periode yang sama dengan tahun yang lalu ya. Kemudian yang kedua jagung, karena jagung itu sangat penting, itu untuk makanan ternak dan lain-lain, karena sangat penting ya. Kita dengan bulan yang sama 14,54 meningkat 8,26%. Oh. Jadi naik kelihatan sekali. Oke. Gitu ya. Nah, petani itu mendapat dua manfaat yang luar biasa. Nanti ada buktinya, nggak cuma omong-omong kan, nggak katanya, nggak kata hoax, tapi ini nyata ya. 2024 nilai tukar petani 116. Bulan ini nilai tukar petani 124. Karena petani kita dapat dua manfaat. Satu, harga Presiden kasih impres kepada kita, karena prinsipnya sekarang bahwa Presiden itu petani harus nomor satu, karena dia produksi. Jadi keberpihakan itu nggak boleh tawar-tawar, harus petani dulu. Kalau petani selesai, sepertiga urusan selesai. Maka harga dibanding tahun lalu itu tahun lalu 6 ribuan, sekarang 6.500, petani tentu meningkat pendapatannya. Yang kedua produktivitasnya naik 12,62%. Jadi secara jumlah dia naik, harga juga naik. Oleh karena itu petani kita mendapat dua manfaat, sehingga nilai tukarnya di sini terbukti 124. Itu baru beras dan jagung. Kenapa bisa begitu? Ya harusnya 4 tahun. Ini baru kita lakukan namanya optimalisasi, Bang Karni. Baru satu. Kenapa bisa? Sederhana sebetulnya. Ya, kalau kita sudah berpihak kepada petani, caranya mudah sekali. Yang pertama kita lihat dulu. Dulu luas sawah kita itu 7,5 juta kira-kira, tapi luas tanam 10 juta. Artinya di situ ada yang 1 kali tanam, ada yang 2 kali. Kok yang 2 kali yang sedikit? Cuma 2,5 juta. Ada apa? Kelihatan di situ irigasi. Maka fokus kita irigasi. Ada yang sudah selesai, ada yang belum. Yang kedua, dulu kenapa produktivitasnya rendah? Kita teliti, dulu pupuknya itu aturannya berbelit-belit, berputar-putar. Ada 124 aturan, 144 aturan. Kita minta kepada Bapak Presiden, enaknya ini Presidennya mendukungnya luar biasa. Ya, kalau dulu Kepres bisa bertahun-tahun, nih Kepres itu bisa 2 minggu selesai. Wow. Iya, dapat Kepres, pupuk dipangkas dari pabrik pupuk, langsung petani dengan dasar data dari Mentan. Apa yang terjadi sebelum tanam, pupuk datang, produktivitas naik. Alurnya gitu. ini ya Pak Menko ya, alurnya. Capaian apa ini Pak Ini Menko? ada, tapi nggak dianu ya. Ini peraturan 145 kita potong tinggal 3 aturan saja. Nah itu baru secara singkat yang kita lakukan optimalisasi. 4 tahun harusnya kita baru tidak impor, tapi ini hanya 1 tahun belum sampai. Kami sudah pastikan sampai akhir tahun insya Allah kita tidak akan impor beras, bahkan kita punya surplus 4 juta, artinya kita sudah swasembada pangan 1 tahun sampai Desember mendatang. Itu Bang Karni. Itu baru optimalisasi yang ada. Tapi kan kita nggak cukup. Kita, Ibu Nani akan kasih makan 82 juta orang. 82 juta. Wah kata orang kok sekarang belum, ya itu program-program Bapak Presiden itu selalu skalanya itu besar. Besar ya, size-nya besar sekali. Dan mendasar. Oleh karena itu dampaknya juga besar dan luas, oleh karena itu tidak mudah. Kita perlu waktu tambahan. Ya seperti makanan bergizi 82,5 juta. Jadi kalau sampai akhir tidak selesai, kita mungkin sampai Maret ya Bu ya. Maret mungkin kita bisa selesaikan. Bahkan dibayangkan, dampaknya orang bilang mana mungkin pertumbuhan 6%. Siapa bilang nggak mungkin? 1 tahun kita surplus beras 4 juta bisa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Asal kita kerja ikhlas dan sungguh-sungguh kerja keras di bawah satu komando visi misi Bapak Presiden. Saya ambil contoh makan bergizi 82,5 juta. Kalau 1 hari butuh 1 butir telur, maka kita perlu 82,5 juta butir telur Bang Karni. Per hari? Per hari. Bayangkan tuh usaha petelur sampai kampung-kampung saya kira. Ya, kalau kita butuh 1 potong ayam, maka kita perlu 82,5 juta
potong ayam, ikan, sayuran, buah-buahan. Yang saya agak khawatir cabai Bang Karni. Nggak mungkin sambal cabainya 1 gitu ya, pasti 2, 3. Maka kita akan perlu 82,5 juta kali berapa butir cabai. Ya, itu akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Oke. Jadi sangat optimis. Apalagi dikaitkan nanti Pak Ferry ada namanya Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Karena ini saling terkait. Ya, ini kita selama 28 tahun ya, memang ada penyimpangan, saya berani menyatakan penyimpangan, daripada cita-cita Indonesia Merdeka. Aslinya kita ini kan Pancasila, ekonomi kerakyatan, kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan ya. 28 tahun kita ini pasar bebas. Pasar bebas tentu diatur oleh pemilik modal. Sumber daya alam, sumber daya mineral, sumber keuangan diatur. Dulu kita ditata. Misalnya peternakan, pertanian itu tidak boleh yang besar, itu rakyat, ya kan? Nah oleh karena itu Bapak Presiden ini merubah, mengembalikan sebagaimana cita-cita kita merdeka dulu. Baik. Ekonomi harus tumbuh dari desa. Maka lahirlah Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih, atau Koperasi Kelurahan Merah Putih, yang intinya adalah pemberdayaan. Bukan bantuan, bukan pemberian. Kalau dulu kita beri, kasih uang, minjam, ya, yang nyimpan tidak, terus selesai. Ini tidak. Ini kita menempuh jalan yang benar. Intinya adalah pemberdayaan. Model usahanya dirumuskan dulu, kemudian nanti pengelolaannya dibantu oleh dari pemerintah 3 orang, ya, yang dari P3K. Pendek kata, koperasi desa itu, ya, memotong rantai pasok yang panjang dari pusat produsen, kemudian juga memangkas tengkulak-tengkulak, sekaligus juga rentenir-rentenir ada di desa. Baik. Itu. Kita akan bahas lebih dalam tentunya program prioritas dari pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, MBG, makan bergizi gratis. Tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.